Hai, bertemu lagi dengan aku Salsa di UM Talk Podcast Universitas Mulia. Nah, podcast kali ini bertemakan tentang peran teknologi bagi pendidikan generasi milenial nih guys. Terus ngomong-ngomong soal pendidikan, Salsa lagi ditemani dengan seorang tamu yang sangat-sangat spesial yang penting banget di bidang pendidikan Balikpapan. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin. Halo Bapak. Halo Mbak Salsa. Iya, sebelum kita mulai podcastnya akan lebih baik kalau kita mematuhi protokol kesehatan dulu dengan menggunakan hand sanitizer. Oke, jadi Iya. saya harus pakai? Iya. Bismillah. Iya. Oke. Oke. Tadi sudah pakai yang ketiga nih berarti. Nggak apa-apa Pak. Oke. Oke. Nah, Salsa mau tanya dulu nih. Mm-mm. Kabar Bapak gimana sekarang? Alhamdulillah baik, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan generasi milenial nih Pak. Mm-mm. Menurut Bapak gimana sih perkembangan teknologi di bidang pendidikan ini? Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke era teknologi informasi. Kemudian pada saat terjadi pandemi COVID-19, mau tidak mau, suka tidak suka, tidak ada pembelajaran tatap muka. Mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Nah sehingga teknologi informasi menjadi peran penting dalam dunia pendidikan. Kita tahu sekarang 1 tahun mulai Maret 2020 sampai tahun 2021 kita melaksanakan pembelajaran daring atau PJJ. Artinya apa? Bahwa teknologi informasi menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan pada saat ini. Pada saat ini ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kemarin kan ada berita kalau misalnya pertemuan tatap muka itu akan dilakukan di tahun ini. Iya. Nah, itu emang benar mau dilakukan juga diterapkan di Balikpapan atau gimana nih Pak? Jadi begini, kita harus lihat siklus ya. Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa bulan Juli itu rencananya akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Bulan Juli? Bulan Juli tahun 2021. Oke. Untuk Balikpapan sendiri sebenarnya sudah mulai melakukan itu mulai Desember. Kami Desember 2020 itu sudah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Kita sudah menerapkan prokes di masing-masing sekolah, satuan pendidikan. Kita udah siap. Nah ternyata di bulan Januari tahun 2021 perkembangan COVID itu sangat tinggi. Bahkan di atas 100 mendekati 200. Nah sehingga itulah yang menjadi faktor utama kami menunda pembelajaran tatap muka di bulan Januari tahun 2021. Nah kalau Pak Menteri menyampaikan di bulan Juli 2021 itu harus ada pembelajaran tatap muka bukan tanpa alasan. Ada 3 hal. Yang pertama sekarang ini sudah ada vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia dan khususnya di Balikpapan itu untuk tenaga kependidikan juga sudah masuk dari prioritas dan pelayanan publik. Nah kalau orang sudah divaksin berarti akan terjadi penurunan yang menderita COVID atau penularan COVID. Nah yang kedua kita lihat mulai seminggu belakangan ini Balikpapan ini sudah di bawah 100. Biasanya di atas 100, sekarang di bawah 100. Nah yang ketiga dengan adanya vaksin, kemudian tenaga pengajar divaksin, dosen divaksin, guru divaksin, kemudian pandemi COVID semakin menurun, maka diprediksikan bahwa di bulan Juli itu kita harapkan bisa tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentu dengan prokes yang sudah ditetapkan sesuai dengan rekomendasi gugus tugas. Oke. Berarti murid-muridnya, peserta didiknya itu pakai protokol kesehatan? Iya, wajib. Iya. Masker, face shield? Iya, jadi kalau kami waktu kami melaksanakan simulasi pada saat anak SD, ini kan paling susah ya SD ya. Itu dari rumah harus bawa makanan dari rumah. Karena kan tidak ada kantin sekolah dibuka. Kantin ditutup ya. Yang kedua mereka sudah pakai masker. Masker yang digunakan dan masker cadangan. Karena setiap 4 jam mereka harus berganti masker. Ya, kemudian yang ketiga mereka juga membawa hand sanitizer sendiri-sendiri supaya tidak menggunakan hand sanitizer temannya, tidak boleh pinjem. Nah yang keempat di internal sekolah sendiri gurunya divaksin, gurunya juga melaksanakan swab pada saat itu. Kemudian juga mereka sekolahnya juga diatur, tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu satu kelas itu 30, maka dibagi 2, hanya 50% dari kapasitas yang ada. Supaya apa? Supaya jaraknya yang dulu itu dekat bisa menjadi jauh. Nah dengan prokes seperti itu kita harapkan walaupun pandemi COVID jalan, pendidikan
juga tidak boleh ditinggalkan. Iya, betul. Ya, jadi kombinasi blended learning antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka. Gitu. Oh, gitu tuh guys. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya, nanti bakal ada tatap muka apa enggak? Jawabannya iya. Tapi masih melihat-lihat situasi situasi dan kondisi di Kota Balikpapan. Karena apapun, walaupun misalnya Pak Menteri menyampaikan Juli direncanakan pembelajaran tatap muka, tapi semua tetap menjadi tugas dan tanggung jawab gugus tugas. Nah, gugus tugas ini berarti bupati, wali kota, dan gubernur. Kalau di suatu daerah itu terjadi penurunan COVID, kemudian zonanya dari merah turun ke orange atau ke kuning, ya insya Allah kita pembelajaran tatap muka dengan prokes. Tapi kalau misalnya pandeminya semakin naik, yang terpapar semakin banyak, tentu akan kita tunda. Tidak boleh juga memaksakan diri, karena faktor keselamatan dan kesehatan peserta didik itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Gitu. Terus balik lagi kita ke teknologi. Teknologi di pendidikan nih, pasti ada dampak negatif dan positif nih Pak. Betul. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira apa ya dampak positif dan negatifnya? Ya, generasi milenial mau pilih yang mana? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah berada di era revolusi industri 4.0. Betul. Ya, tidak bisa menghindari itu. Dan sekarang juga kemajuan teknologi informasi sangat pesat. Nah, kita mau berada di mana? Apakah teknologi informasi itu akan kita gunakan untuk kepentingan yang positif, atau kita justru menjadi bagian dari yang membuat teknologi informasi itu menjadi negatif? Saya kasih contoh begini. UJJ sekarang dilaksanakan berkat kemajuan teknologi informasi. Sekarang ada pembelajaran gratis, misalnya melalui media guru. Ada juga pembelajaran gratis misalnya melalui Google Classroom, Google ada lagi yang terbaru adalah misalnya Microsoft Office 365 yang juga baru diajarkan kepada tenaga pendidik kita. Artinya teknologi informasi itu digunakan untuk kepentingan yang positif dan berdampak positif bagi dunia pendidikan. Yang kedua, sekarang kegiatan-kegiatan anak-anak kita, anak muda kita itu sangat positif. Misalnya dia sebagai YouTuber, dia sebagai Instagram, menghasilkan produk yang baik, kemudian bisa menghasilkan pendapatan juga. Dan jangan lupa, tanpa modal, dengan jual beli online itu juga bisa memberikan dampak yang positif bagi milenial, bagi dunia usaha terhadap perkembangan dunia pendidikan. Nah, kalau negatif yaitu teknologi informasi kita gunakan hanya untuk kepentingan yang sesaat. Misalnya begini, sebetulnya media sosial seperti FB, Instagram, WhatsApp, kemudian Twitter itu sangat bagus. Tapi kalau kita hanya untuk cari game, kemudian mendownload berita-berita yang kurang penting, kemudian juga hanya menge-share informasi-informasi yang tidak kita ketahui asal-usul dan kebenarannya, nah itu juga menjadi teknologi informasi perkembangannya menjadi perkembangan yang negatif. Ada satu hal lagi, bahwa kita akan mengalami lost generation ya dengan adanya perkembangan teknologi informasi itu. Ada benarnya juga, karena apa? Bahwa anak-anak kita yang selama ini bergelut di teknologi informasi, kemudian mereka hanya belajar melalui media daring, kemudian tidak ketemu dengan gurunya, tidak ketemu dengan sekolahnya, bisa juga berdampak. Nah, tergantung bagaimana sang guru memberikan edukasi pada saat dia melakukan pembelajaran daring itu. Jadi pelajaran moral, kemudian juga pendidikan karakter juga harus diselipkan. Sehingga teknologi informasi itu berdampak positif, kemudian anak-anak itu juga tidak kehilangan karakter dan jati diri, tapi juga semua proses pembelajaran berlangsung dengan aman, dengan lancar, dan sesuai dengan keinginan kita semua, walaupun tidak maksimal. Gitu. Ngomong-ngomong soal media sosial nih Pak ya. Nah, kan media sosial itu kan kita gampang banget buat menggunakannya ya, buat posting-posting berita mungkin. Nah, gimana nih dampaknya kalau misalnya banyak berita hoax yang beredar dan generasi milenial sekarang tuh susah membandingkan yang mana yang benar, yang mana yang hoax. Gini, arus informasi itu tidak bisa kita bendung. Dari mana datangnya, kapan datangnya, dari siapa tidak bisa kita bendung. Yang bisa kita lakukan adalah filter. Ya, jadi filter itu perlu. Jadi dari manapun media informasi itu masuk, dari manapun berita itu datang, kemudian apa isi berita itu harus kita filter. Kita harus mencari kebenaran informasi. Sebagai contoh begini, yang sederhana saja. Misalnya si A dikabarkan meninggal, kita baru baca, langsung kita share ke teman-teman yang lain. Ternyata si A baik-baik saja. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa kita kadang-kadang generasi milenial mendapat informasi, tidak ditelaah, tidak dilakukan filter, langsung di-share. Kemudian juga ada kegiatan bullying, atau misalnya kegiatan lagi
menggunakan teknologi cyber untuk kejahatan. Itu juga banyak dilakukan. Kita sering kan dapat SMS, dapat WA, dapat telepon, anaknya sakit. Kemudian juga ada pesan berantai yang memberikan informasi tentang suatu. Nah, kadang-kadang kalau generasi milenial tidak menggunakan filter, tidak cross check dulu berita ini benar atau tidak, itulah yang berdampak negatif terhadap perkembangan media sosial yang digunakan, baik itu WhatsApp, baik itu FB, baik itu Twitter. Tapi kalau dia setiap informasi diterima, kemudian difilter, ditelaah, dicari kebenaran sumber informasi itu, kemudian kalau benar bermanfaat dia bagi, tapi kalau tidak dia close saja, itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, bahwa media sosial juga bagian terpenting dari pemberian informasi kepada masyarakat. Betul banget tuh Pak. Apalagi buat biasanya sih yang suka kemakan berita-berita hoax itu justru para orang tua nih, orang tuanya. Tiba-tiba langsung, kamu di kantor polisi ya, karena dapat SMS yang ghosting gitu Pak ya. Nah, terus kalau misalnya ngomongin hoax, nah para pengguna sosial media ini kan sering main HP gitu kan ya, main HP di kamar, apalagi sekarang sekolahnya daring. Nah, terus pada jadi mageran tuh Pak. Nah, terus gimana tuh caranya dunia pendidikan tuh supaya nge-push yang mageran ini supaya bisa jadi produktif lagi dan kreatif? Iya, tadi saya katakan begini, bahwa media sosial itu penting. Dari sudut pandang mana kita menggunakannya. Kemudian yang kedua juga saya katakan tadi bahwa arus informasi sekarang itu tidak bisa kita bendung. Datangnya dari mana, kemudian kapan waktunya kita tidak bisa menahan. Nah, kalau kita terutama generasi milenial mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan media sosial seperti itu, kemudian tidak dilakukan filter, kemudian tidak dilakukan semacam edukasi, ya dia akan menjadi media sosial yang negatif atau konten-konten yang tidak bermanfaat. Tapi kalau misalnya dia menggunakan itu untuk kepentingan yang bermanfaat, walaupun dia ada di tempat saja, tidak kemana-mana, dia juga bisa menjadi produktif. Sebagai contoh yang saya katakan tadi, sekarang banyak sekali media sosial itu digunakan untuk jual beli online. Kemudian media sosial itu juga digunakan untuk mencari pertemanan atau perkawanan sebanyak-banyaknya. Kita sering mendengar orang yang tidak pernah ketemu selama puluhan tahun, kemudian dia memanfaatkan media sosial, mencari orang tuanya, mencari saudaranya, ternyata bisa dapat gitu loh. Kita mencari teman kita SD, seperti saya misalnya, umur saya sekarang 50 tahun. Saya SD berarti umur 7 tahun. 40 tahun lebih saya mencari teman saya SD. Kalau kita hanya menanyakan ke si A, si B, atau cari alamat rumahnya, pasti tidak ketemu. Tapi kalau kita posting, kita upload ke media sosial, kemudian menyampaikan ciri-cirinya, kita dulu ada di mana, teman kita seperti ini, ternyata dalam waktu singkat bisa ketemu. Nah, inilah salah satu dampak positif dan kegunaan dari media sosial. Jadi oleh sebab itu tadi dikatakan kalau anak-anak di pembelajaran daring ini mereka mager kan, tidak mau kemana-mana, nggak apa-apa, yang penting produktif. Jadi bukan mager tapi dia konsumtif, kemudian mager tapi tidak menelaah atau tidak menyaring berita-berita yang didapatkan dari media sosial. Iya, begitu Pak ya. Iya. Nah, terus Salsa mau tanya lagi nih, kan sekarang teknologi makin berkembang nih Pak ya, berkembang pesat banget. Terus gimana nih peran pendidikan buat bertahan dengan para peserta didik yang lebih suka googling atau semacamnya gitu, yang mengambil peran guru sebenarnya, yang suka menggunakan teknologi secara berlebihan gitu Pak. Gimana pendidikan ini bertahan gitu di masa sekarang? Iya, kan begini, ada peran guru yang tidak bisa digantikan teknologi. Kalau teknologi itu hanya mengajarkan saja, memberikan informasi saja. Tapi kalau guru mendidik itu harus punya hati dan punya perasaan. Itu peran guru yang ada. Jadi sampai kapanpun, walaupun media informasi digital, kemudian proses pembelajaran dilakukan juga secara daring, secara digital, banyak konten-konten yang mengajarkan, tidak akan bisa menggantikan peran guru. Jadi menurut saya pendidikan akan tetap bertahan. Kemudian yang kedua juga adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pendidik kita. Sekarang itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong para dosen, para guru untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran pada saat daring, tapi pada saat tidak daring pun mereka diminta untuk berinovasi. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran itu tidak menjemukan, supaya anak-anak itu juga tidak merasa jenuh dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, sekarang itu pun diberikan pemahamannya kepada guru-guru kita. Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran kita,
walaupun daring atau tidak daring, salah satu faktor utamanya adalah tenaga pendidiknya. Nah, oleh sebab itu kita mengharapkan tenaga pendidik itu selalu kreatif, inovatif, dan punya ide-ide segar. Banyak sekarang itu proses pembelajaran daring menjadi menjemukan, mereka hanya diberi tugas saja, kemudian orang tua juga akhirnya ikut-ikut stres. Karena anak-anaknya menemani hanya dapat tugas, ngumpul tugas, tidak ada kombinasi apapun. Tapi kalau dengan guru-guru yang kreatif dan inovatif, mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di peserta didiknya. Dosen bisa mengembangkan potensi mahasiswa, guru bisa mengembangkan potensi siswanya, sehingga pembelajaran apapun walaupun dia daring tidak akan menjemukan, karena inovasi, ide kreatif itu selalu muncul setiap saat. Jadi jangan takut, walaupun perkembangan teknologi informasi itu semakin pesat, tapi ide kreatif dari peserta didik dan guru itu juga akan mengikuti. Semakin susah dia akan semakin mengikuti. Seperti itu menurut saya. Iya. Nah Pak, milenial saat ini dihadapkan oleh persaingan di bidang ide-ide kreatif dan penguasaan teknologi digital menjadi salah satu kunci suksesnya. Nah, itu bagaimana caranya dunia pendidikan merespon hal tersebut? Iya, sangat positif ya. Tadi saya katakan kita tidak pernah membayangkan dulu ya bahwa dunia digital itu yang Gojek asalnya kita harus pesan dengan manual, kita datang sekarang itu ada Grab, ada Gojek, ada GoFood dan sebagainya. Dan semua yang menelurkan ide-ide itu bukan orang tua loh ya, tapi anak-anak muda kita yang dengan perkembangan teknologi informasi dia bisa memanfaatkan itu. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan misalnya beli.com, kemudian kegiatan-kegiatan sale yang dilaksanakan itu juga dari anak-anak muda, bukan dari orang tua. Artinya apa? Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, seperti saya katakan di awal tadi, sepanjang ide kreatif dari generasi milenial muncul, dia tidak akan tertinggal apapun. Justru ide kreatif yang muncul itu akan menghasilkan potensi yang ada di dirinya. Bahkan bisa menghasilkan income. Seperti itu. Contohnya income kayak selebgram sekarang. Oh iya, selebgram sekarang itu kan menjadi pekerjaan yang tidak perlu modal, tapi ternyata bisa menghasilkan feedback yang sangat luar biasa. Nah, tapi juga kita harapkan pada generasi milenial ya jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Misalnya menjadi selebgram, menjadi YouTuber, itu memang harus mengembangkan potensi. Kemudian yang kedua juga jangan mengikuti yang sudah ada, harus mencari ide kreatif yang lain supaya tidak sama dengan pangsa pasar yang ada. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin kok generasi milenial kita dengan perkembangan teknologi informasi di era digital ini, ide kreatifnya akan terus muncul dan tumbuh. Bahkan dia akan menjadi pemenang di masa yang akan datang. Wah, keren banget. Boleh Pak minum dulu, makan. Karena di sini kita bebas aja, santai aja. Nunggu pertanyaannya Mbak Salsa ya. Nah Pak, pertanyaan lagi berarti Pak ya? Oke, silakan. Untuk menjadi agent of change, bagaimana generasi milenial bersikap? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka akan terjadi transformasi, bukan hanya pendidikan ya, tapi transformasi kepemimpinan. Nah, pemuda itu disebut sebagai agent of change, bahwa dia adalah pemilik sah, dia adalah pewaris tahta republik yang ada di Indonesia ini. Artinya semua akan berproses. Yang tua itu, yang muda akan menjadi tua, kemudian yang bayi akan menjadi remaja, yang remaja juga akan menjadi dewasa. Tetapi yang bagaimana yang diharapkan sebagai agent of change, tentu yang saya katakan tadi, dia harus punya kompetensi, dia harus punya kreativitas dan ide kreatif. Nah, kalau dia punya kompetensi, kreativitas, ide kreatif di tengah kondisi sekarang era digital ini, ya tentu pemuda jangan takut bahwa setiap orang itu kan ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Pasti akan ada di suatu saat nanti pemuda akan menjadi pemenang di waktu yang akan datang. Gitu. Terus Pak, bagaimana semestinya kaum milenial bersikap untuk menjalankan peran sebagai agent of change di era kemajuan teknologi saat ini? Iya, tadi saya katakan bahwa kemajuan teknologi informasi kan tidak bisa dibendung ya. Kemajuan teknologi merupakan suatu keharusan. Nah, kalau kita ingin menjadi agent of change, kita harus bersama-sama. Kalau seperti COVID ya, COVID ini kan tidak bisa kita lawan, tapi kita harus hidup bersama pandemi. Nah, sama pemuda juga agent of change juga harus bersama-sama dengan kemajuan teknologi informasi, kemajuan era digital ini. Jadi seiring sejalan, kreativitas muncul, ide muncul, kemudian wawasan muncul, kompetensi muncul, tapi dibarengi dengan kondisi
pada saat ini bahwa kita berada di era digital, kita berada di era 4.0 yang bahkan nanti akan menuju era 4.0. Nah, kalau kompetensi tidak ditingkatkan, kemampuan tidak ditingkatkan, ya kita akan menjadi penonton. Betul. Bukan hanya di Indonesia, tapi di rumah sendiri. Ingat konsep Pak Wali Kota kita dulu yang Pak Imdad ingin mengharapkan bahwa warga Balikpapan tidak boleh menjadi penonton, tapi harus menjadi tuan di rumah sendiri. Sekarang menjadi pertanyaan, tuan yang bagaimana? Kalau kita misalnya kompetensi kita standar saja, bahkan di bawah standar, kemudian ada pangsa pasar yang masuk, ya kita tetap jadi penonton. Tapi kalau misalnya kompetensi kita sama dengan orang dari luar Balikpapan, kemudian ada dunia usaha yang bergerak meminta kita, pasti itulah yang muncul. Kompetensinya muncul, tapi juga kita menjadi tuan di rumah sendiri. Nah, sama dengan era digital sekarang, di era teknologi informasi. Kalau kita standar saja, kita tetap akan jadi penonton. Jadi kepada teman-teman, kepada adik-adik kita yang masih muda, kompetensi wajib ditingkatkan supaya kita tidak tertinggal. Karena saya katakan tadi, arus globalisasi, arus informasi setiap saat datang, setiap saat berubah, setiap detik itu ada informasi-informasi baru. Nah, kalau kita tidak update pengetahuan kita, ya kita akan tertinggal gitu loh. Jadi harus kita berpikirnya bukan hanya satu langkah, bukan hanya 3 langkah, tapi jumping. Nah, berpikir jumping itu bagian dari strategi kita supaya kita tidak ketinggalan kereta. Wah, seru banget nih Pak ya. Terus ngomong-ngomong soal skill penggunaan teknologi, untuk dapat meningkatkan skill penggunaan teknologi tentunya memerlukan pendidikan yang berkualitas. Lalu bagaimana dengan generasi milenial yang memiliki keterbatasan? Kan gini, pemerintah itu pasti paham bahwa untuk mengembangkan soft skill, kemudian untuk mengembangkan kompetensi, itu kan semua masyarakat kita kan mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada yang ekonominya bagus, dia tidak ada masalah. Ada yang ekonominya menengah, itu juga tidak semakin masalah. Tapi ada juga yang memang ekonomi menengah ke bawah, bahkan ada yang berada di bawah garis kemiskinan. Jangan lupa bahwa sekarang itu kan sudah ada program-program yang dibuat oleh pemerintah. Ada program beasiswa, ada peningkatan kompetensi. Misalnya begini, kalau kita tidak bisa masuk di pendidikan satuan pendidikan negeri, misalnya kami juga masih punya sanggar kegiatan belajar yang juga meningkatkan kompetensi siswa. Gurunya sama, kompetensinya sama, hanya tempatnya beda. Nah, sama lah misalnya di Universitas Mulia ini kan ada jurusan PAUD ya. Kalau misalnya kita keluar kan di Universitas Mula Warman misalnya, kan jauh, tapi misalnya di Balikpapan juga sudah ada. Nah, itu juga bagian dari kompetensi kita yang untuk menyiapkan generasi milenial. Yang penting saya sampaikan, silahkan anak-anak kita yang di bawah, terutama guru-guru kita juga yang misalnya ingin mengenyam pendidikan itu, sering kita minta ada program beasiswa, ada peran pemerintah di sana. Nah, kalau peran pemerintah tidak muncul, pasti anak-anak kita yang berada di garis kemiskinan, yang ekonominya di bawah saja, ya akan tetap menjadi penonton dan tidak akan meningkat kompetensinya. Iya, betul sekali tuh Pak. Terus saat ini teknologi sangat berperan besar dalam hal menjadi perantara guru dan peserta didik tetap tersambung. Nah, bahkan saat ini telah menjamur forum-forum pendidikan gratis. Dan ilmu pengetahuan begitu mudah dijangkau. Apakah kedepannya mereka tidak lagi memerlukan kehadiran seorang guru untuk menunjang pendidikannya? Ya, tadi saya sampaikan di awal. Apapun alasannya, sehebat apapun kemajuan teknologi informasi, sehebat apapun teknologi digital, peran guru tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Betul. Ya, tadi saya katakan ya bahwa metode pembelajaran, konten-konten belajar, itu sifatnya hanya mengajarkan dan memberikan informasi. Tapi kalau guru sifatnya mendidik. Di sana ada karakter yang muncul yang tidak bisa kita didapatkan dari konten-konten itu. Pada saat guru ketemu dengan muridnya, penguatan karakter akan muncul. Kemudian akan terjadi transfer knowledge secara langsung antara kepribadian guru dengan peserta didik, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, itu tidak akan bisa digantikan oleh mesin, tidak akan bisa digantikan oleh teknologi informasi. Jadi para guru jangan takut, jangan khawatir. Sepanjang kompetensi kita bagus, sepanjang kita mempunyai skill yang hebat, Bapak dan Ibu guru tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Anda tetap dirindukan oleh mahasiswa, oleh siswa yang ada di Indonesia ini. Iya, karena Salsa sendiri ngerasain sih Pak, yang namanya sekolah daring. Terus jemur, itu kurang seefektif kalau tatap muka gitu Pak. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tidak ada kehadiran seorang guru, misalnya kita akan daring terus sampai tahun depan atau sampai tahun depannya lagi, jangan sampai. Pokoknya
rasanya tuh jenuh, terus kangen teman-teman juga sebenarnya. Ya ada sesuatu yang hilang. Yang saya katakan tadi bahwa pendidikan daring memang penting di era pandemi ini. Tapi ada yang hilang bahwa sosok guru, sosok dosen tetap menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, penanaman pendidikan karakter tidak bisa digantikan oleh teknologi informasi. Betul tapi dia digantikan oleh sosok guru yang memang itu ditunggu oleh peserta didiknya. Iya betul banget tuh Pak. Sebagai contoh gini ya, kita membaca cerita dari kegiatan-kegiatan pembelajaran daring atau PJJ. Kita membacanya biasa saja. Tapi kalau cerita itu disampaikan oleh guru, disampaikan oleh dosen yang notabene, apalagi dia pernah melakukan, misalnya cerita riwayat hidup sang guru, akan beda. Di situ akan terjadi kita seolah-olah dibawa oleh perasaan kita. Oh, guru kita dulu begini, kalau ini terjadi dengan kita seperti apa. Beda kalau kita baca saja kan. Kalau baca saja kita hanya terjadi komunikasi satu arah dengan yang kita baca. Tapi kalau guru hadir di depan kita, dosen ada di depan kita, terjadi interaksi, komunikasi dua arah. Kita bisa saling bertanya, bisa saling masuk introduce, menanyakan. Nah, seperti itulah. Itu yang saya katakan tadi, tidak bisa digantikan oleh teknologi informasi. Meskipun teknologi udah berkembang pesat banget sepesat apapun perkembangan teknologi informasi, peran guru tidak akan tergantikan oleh apapun. Betul. Apalagi Salsa sendiri ngerasain nih Pak ya, dari SD sampai SMK sampai kuliah kemarin itu ngerasain tatap muka terus, dan sekarang daring tuh rasanya kayak jomplang banget tuh Pak. Rasanya kayak aduh kayaknya nih pengen cepat-cepat berakhir gitu, apalagi ada berita kalau misalnya bakal tatap muka itu seneng pol banget. Iya, pokoknya. Para pakar pun meramalkan bahwa pembelajaran daring ini akan menjadikan lost generation, akan menjadikan generasi kita hilang karena kan tidak bisa mengikuti seperti pembelajaran tatap muka. Bahkan dengan pembelajaran daring angka putus sekolah itu semakin tinggi, karena kan orang banyak yang jenuh, bosan, kemudian orang tua juga tidak bisa menemani. Nah, oleh sebab itu dengan segala macam upaya akan dilakukan oleh pemerintah supaya kita tidak terjadi lost generation, tidak terjadi angka putus sekolah yang naik. Apakah kita diharapkan tidak seperti itu? Jadi yakinlah di era pandemi COVID ini kita akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka tentu dengan prokes yang ada. Kemudian yang kedua bahwa kita harapkan semua tenaga pendidik kita mulai dari dosen, guru itu sudah dilakukan vaksin oleh pemerintah sehingga pada saat kita melaksanakan pembelajaran tatap muka semua merasa aman dan nyaman. Nah, tinggal orang tua mempersiapkan peserta didiknya melaksanakan prokes karena di kampus, di sekolah kita steril, sudah aman, tinggal kita dari rumah juga menjaga itu. Nah, kalau dua kombinasi ini jalan, saya rasa tidak mustahil seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Juli di tahun ajaran baru kita sudah akan bisa melaksanakan PTM. Seru banget. Iya. Nah, sebelum podcast ini berakhir Pak, bisa kali Bapak memberikan pesan-pesan terhadap kaum milenial di luar sana? Ya, kepada adik-adikku semua kaum milenial ya, terutama pelajar dan mahasiswa, bahwa kemajuan teknologi informasi tidak bisa kita elakkan. Arus globalisasi tidak bisa kita tahan. Kemudian juga informasi apapun kita tidak bisa bendung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan arus informasi dan teknologi informasi yang begitu pesat itu dengan hal-hal yang positif. Pertama, tentu lakukanlah cross check terhadap berita-berita yang ada. Kemudian yang kedua, gunakanlah literasi digital dengan baik sehingga kita tidak gampang terprovokasi oleh berita hoax, tidak gampang terprovokasi oleh berita-berita yang tidak bisa kita yakini kebenarannya. Betul. Nah, oleh sebab itu perkuatlah wawasan, banyak-banyak berkomunikasi dan membangun jaringan. Insya Allah kalau kita melakukan itu, masa depan kita di depan itu semakin terbentang luas. Tidak usah takut dengan perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini. Yakinlah bahwa otak manusia buatan Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa mengalahkan apapun. Sehebat apapun teknologi informasi itu tetap buatan manusia. Betul, jadi Pak, saya yakin kita akan bisa mengatasi dan bisa mengambil peran di situ. Setuju banget. Nah, berakhir sudah podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Bapak Muhaimin. Udah berkesempatan hadir di sini. Padahal kita tahu ya beliau sibuk kayaknya. Lari-lari. Oke. Terima kasih yang udah nonton podcast kali ini, dan jangan lupa kalau kalian mau request bintang tamu selanjutnya kalian bisa tulis di komentar di bawah ini. Dan kalian juga jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kami yang ada di bawah sini. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Terima pemirsa kasih. Universitas Mulia, terima kasih Mbak Salsa, terima kasih Bu Anes yang mengundang saya ke sini. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin. Amin.